Siapa menentukan truf? Tidak ada. Pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Sekarang sah. Minta. 1, 2, 3. Satu saja. Satu. Dua. Tiga itu brother saja. Satu saja. Oh, bisa. Ready? 2. 3. Rudel? Satu. Freddy? 3. Adel? 3. Itu berarti you punya kartu. Dia punya kartu bagus. 5, 9. Main 9. Main. Nah, sudah. Broderian, nama lengkap Yohanes Petrus WFM. Tempat dan tanggal lahir Wervershoef 2 November 1939. Nama ayah Nikolaus Serf almarhum, ibu Gertruda Katarian Selmer almarhumah. Masuk ke OFM pada tahun 1964. Novisiat 11 Januari 1971 di Sentani. Profesi pertama 11 Januari 1972 di Jayapura APO. Profesi meriah 11 Januari 1975 di Kokonau. Pendidikan gelar di bidang pertanian dan peternakan ayam. Riwayat hidup di Irian Jaya. Pertama, periode 1969 sampai April 1975. Tiba di Indonesia 4 September 1969. Kemudian mungkin ada periodenya. Yang kedua, tiba di Irian 18 September 1969. Kemudian dari tahun 1969 sampai dengan 1972, Broderian memimpin pusat latihan peternakan di Sentani. Kemudian di Wamena 1 April 1973 sampai September 1973. Agimuga pergantian September 1973 hingga 1975. Cuti untuk pertama 16 April 1975 hingga 11 Oktober 1975. Periode kedua Oktober 1975 hingga 24 April 1980. Agimuga Oktober 1975. 19 Oktober 1977 ke Surabaya untuk pemeriksaan mata. Februari 1978 kembali pembina asrama. Berikut Mei 1979 ke Mulemani di SMP dan kepala rumah. Cuti yang kedua 24 April 1980 hingga 3 Oktober 1980. Periode ketiga Oktober 1980 di Mulemani sebagai bapak asrama dan kepala rumah. Cuti yang ketiga 14 Mei 1985 sampai dengan 13 September 1985. Yang keempat 13 September 1985 di Mulemani sebagai bapak asrama dan kepala rumah. 14 Agustus 1986 kursus di Roncalli selama 3 bulan. Cuti yang keempat 24 Februari sampai dengan 15 Juli 1989. Yang kelima di Mulemani asrama dan sosek.
Kemudian 25 Mei 1991 tiba di Sentani. Yang keenam, 25 Mei 1991 sampai dengan 27 April 1995. Kepala Rumah Monemani 11 November 1994. Yang ketujuh, 16 September 1995 sampai dengan 2005 menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi pada tanggal 3 November 1995 dengan nama Rianto Yobe. Kedelapan, tahun 2005 sampai dengan 2021 sebagai Guardianat Santo Antonius Padua Sentani 2005 sampai dengan 2014. Kemudian menjalani pensiun di Guardianat Santo Antonius Padua Sentani sampai akhirnya Sadarian dengan tenang kembali ke pangkuan Bapa di surga pada tanggal 13 Februari 2021. Itu saja riwayat singkat dari Brilian dari tiba di Papua hingga kembali ke pangkuan Bapa di surga. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Pada kesempatan siang hari ini kita diundang oleh keluarga besar rumah ini untuk bersama-sama patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara yang telah berpulang. Dan dalam perayaan ini juga kita mohon kerahiman Tuhan untuk keselamatan arwahnya. Tentu kita sudah mengenal saudara yang, ada yang mengenal jauh begitu mendalam, ada yang hanya sekedar, ada yang mungkin belum pernah mengenalnya. Tapi karena doa-doa dapat menyatukan kita semua sebagai satu keluarga di hadapan Bapa di surga,
Kita diajak untuk berkumpul, kita diajak untuk bisa mendoakan keselamatan arwah dari saudara yang mengawali perayaan kudus ini. Mari kita hening sejenak, kita menyesali dan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian, tetapi Kau bangkitkan pada hari yang ketiga. Kami serahkan saudara kami, Bruder Ian, dan juga sahabat kenalan kami, Freddy Piran, yang telah menghadap kepadamu. Berkenanlah melimpahkan belas kasih kepada saudara-saudara kami ini. Ampunilah segala dosanya, dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon agar kedua saudara kami ini pun turut serta Kau bangkitkan bersama Kristus, agar menikmati kebahagiaan kekal bersama putramu itu. Teguhkanlah kami, khususnya keluarga mereka yang ditinggalkan, bahwa Engkau menghendaki kehidupan kekal, bukan kebinasaan. Semoga kami tetap tekun mengabdi Engkau dalam setiap pekerjaan kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memerlukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang Kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepadamu, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sama ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang Kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab rahasia kerajaan-Mu Kau buka untuk orang sederhana. Haleluya, haleluya.
Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, untuk berkhotbah pada saat malam ketiga atau malam ke-7 dan seterusnya, karena kita secara pribadi saya bingung mau khotbah apa. Biasanya diawali dengan pengalaman, ya, kebersamaan bersama dengan orang yang meninggal itu. Ya. Dalam hal ini, ya, saya pernah 2 tahun waktu masih PS tinggal di Sentani dan bersama dengan Bu Derian sebagai kepala rumah. Ya. Dan Bu Derian itu setiap bulan dia sebagai guardian dia harus memegang uang 700 atau 1 juta. Ya. Dan pada waktu itu saya pernah, ya, saya memegang uang dan saya tidak mau kasih ke dia, almarhum uang, dan dia ngambek. Sudah angkat di rapat rumah dan akhirnya sudah mau tidak mau, ya, saya kasih sebagai orang tua, kita kasih. Itu pengalaman pertama, ya, bersama dengan saudara yang ini. Tapi juga ada pengalaman-pengalaman di mana dia menunjukkan dirinya sesungguhnya sebagai seorang Fransiskan yang baik, yang tulus, yang benar apa adanya. Yang penting ada rokok, yang penting ada bir 1, cukup, sudah aman. Dengar-dengar kemarin katanya sebelum meninggal dia minta bir dulu kan di saudara Eli. Nah, ternyata tidak dikasih. Yang mungkin refleksi mungkin kecewa itu sampai mati. Jadi ternyata katanya betul atau tidak, malam sebelum meninggal dia minta saudara Eli untuk berikan dia bir, tapi ternyata mungkin sudah dibeli. Dan mungkin ya itu pengalaman. Tetapi bahwa hal-hal kecil, yang pertama, bahwa memang saudara yang memang orang yang memang Fransiskan yang sesungguhnya untuk saya. Dia mengerjakan hal-hal yang memang bagi kita mungkin tidak penting, ya, diabaikan begitu. Contoh-contoh konkret, dia membereskan alat makan, ya, kebiasaan apa setelah mencuci piring, setelah piring itu mulai hilang di komunitas di Guardiana. Tapi setelah piring gelas kering, ya saudara yang itulah yang mengangkat meskipun dengan kaki yang pincang-pincang. Itu yang pertama. Yang kedua, albu rokok, debu, puntung rokok yang ada di asbak yang sudah penuh, meskipun orang lain yang menyisakan hal itu, tetapi saudara yanlah yang
menyimpan hal itu, membuangnya di tempat sampah. Itu dua hal kecil yang bagi saya itu mau menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang Fransiskan, tetapi juga sebagai seorang orang tua ya, sebagai orang tua yang memang menunjukkan teladan yang cukup baik untuk kami. Nah, itu. Sehingga bagi saya Yan juga adalah seorang panutan kita semua. Yang ketiga, mengetahui apa maksudnya di balik semua rencana Tuhan yang sudah kita terima itu. Maka tadi Yesus mengatakan, kamu tidak lihat saya kasih makan banyak orang, lalu kemudian ada 12 bakul roti yang sisa, ada 7 bakul roti yang sisa lagi, tapi kamu belum mengerti, belum paham. Sampai kapan kamu paham? Maka disinilah menunjukkan bagaimana keterbatasan, ketidakmampuan, kelambanan manusia untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat, kesehatan, dan kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dalam kali ini kami berdoa kepadamu, kami mohon pengampunan untuk kedua saudara kami, Bruder Yan dan Bapak. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan menyerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin
bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. 253. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab-Nya Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Amin.
saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mengatakan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menghimpun kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon agar Engkau berkenan pula menyatukan saudara kami yang telah menghadap-Mu dalam himpunan para kudus di surga. Buatkanlah iman keluarga yang ditinggalkan, agar mereka pun tabah hati dalam menghadapi peristiwa ini dan merelakan saudara kami ini kembali ke rumah-Mu. Dan kelak persatukanlah kami dalam kerajaan-Mu yang abadi untuk menikmati kemuliaan-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan syukur kita selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Nomor 834. Pengalaman yang saya mau cerita ini sama dengan pengalaman saudara Modes. Saya mau katakan the Jan Serf OFM ini yang dikenal oleh saya sebagai keluarga rohani, tapi juga oleh umat Katolik, juga umat dari gereja yang lain sebagai seorang rohaniwan. Saya mau cerita sedikit. Saya sebagai saudara rohani, keluarga dari saudara Jan Serf almarhum, itu sudah pengalaman kehidupan dia, terus adanya dia dalam persaudaraan kami ini tadi saudara Modes ceritakan lebih banyak. Tapi saya mau cerita sedikit kehadiran beliau di tanah Papua itu berangkat dari ceritanya sendiri dan juga cerita dari orang lain atau umat yang lain. Yang pertama, kalau kita tadi mendengar kisah beliau, saya mulai dari Wamena dulu. Karena beliau sendiri ceritakan tentang pengalaman di Wamena kurang lebih 6 bulan ini, dari 1 April 73 sampai dengan September 1973. Mungkin Bapak sudah adakah atau tidak tahu. Nah, beliau diberangkatkan atau diutus oleh persaudaraan untuk bermisi di tanah orang Balim ini. Dia datang ke sini, visi misi beliau tadi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu dia datang ke sini dengan, menurut cerita beliau, masih saya Modes sama-sama di Sentani. Beliau datang ke sini dengan pesawat Dakota katanya, dan isinya itu di Balim ini sampai detik ini
begitu banyak merajalela sapi-sapi di Balim ini, itu jasanya beliau. Beliau datang ke sini bawa bibit sapi, mungkin juga ternak naik, tapi beliau ceritakan bibit sapi pertama beliau bawa dengan pesawat Dakota datang ke Balim ini, buka di misi Sinapung di mana ada SMU dan juga ada asrama dan juga ada rumah-rumah khusus. Itu perutusan beliau dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya dia datang ke sini lalu buat kandang dan lain-lain. Kenapa beliau hanya 6 bulan saja di Balim? Itu karena ada sesuatu yang membuat dia benci, bisa bilang gua, marah, tidak senang dengan orang Balim. Yaitu ketika dia habis kerja istirahat siang, dia karena pakai semua kotor, hanya pakai CD saja, kalau dia tidur siang, istirahat siang. Sudah orang Minang kan waktu itu udik tuh, pakaian udik. Jadi masuk semua curi barang-barang itu, curi pakaian yang dia jemur, curi mungkin termasuk jubah juga. Akhirnya dia bangun, sore bangun, lihat pakaian tidak ada. Dia kembali dengan CD, dengan pesawat kembali. Orang Bali sampai mati ini pun dia pukul itu orang Bali tukang curi, pencuri besar. Jadi itu beliau sampai di meja makan kata sudah kami orang Wamena yang masuk di biara itu kamu tukang curi. Panyai boleh dan itu kalau dia orang Dani ada di otak ini berarti itu orang Dani itu tukang curi karena beliau punya itu pengalaman pertama datang ke sini dan mengalaminya dengan situasi itu. Akhirnya kembali terus. Akhirnya cinta pertama jatuh di Balim, pindah dan cinta keduanya yaitu Monaman itu pun cinta mati sudah. Dan orang Balim tidak, biar 6 bulan pun orang Balim tidak pernah mengucap terima kasih atau merefleksikan jasa baiknya Burdel Jan Seref ini. Orang Balim itu belum kenal sapi itu seperti apa, mungkin binatang apa begitu. Tapi jasanya beliau ini, akhirnya sapi di mana-mana, di mana kita lewat tuh sapi banyak sekali, itu jasa beliau ini. Jadi orang ini untuk Burdel secara pribadi, saya lihat dia itu seorang pelopor membawakan apa ini, membawa sapi-sapi di tanah Bali. Juga mungkin lain-lain peternakan apa nih, ayam kah atau apa itu. Lalu setelah itu dia ke mana itu Agi Muga itu dia dijuluki sebagai pelopor pertanian. Terus lalu di Monamani itu selain pendidikan dan lainnya, tapi sampai detik ini ada banyak muncul tuh dia pelopor kopi di pegunungan. Dan beliau jadi juluki demikian karena atas jasa beliau semua yang dunia Panyai, dunia Wamena, dunia apa nih Agimuga atau Amungsa itu dia perkenalkan semua, yaitu bagaimana bercocok tanam yang baik di Agimuga, bagaimana apa nih bertanam yang baik sapi di Bali ini, juga bagaimana apa itu usaha kopi yang baik yang dikenal dengan kopi Monaman, yaitu P5, yaitu saudara kita yang sederhana, ya orangnya hebat tapi sederhana, biasa-biasa saja, tidak luar biasa tapi hatinya tuh hebat untuk tanah Papua, lebih-lebih tanah Monamani dan beberapa tempat yang beliau singgah. Semoga saya secara pribadi doa kita semua beliau kita ini mendapatkan kebahagiaan di surga atas jasa yang beliau perjuangkan. Dan satu apa ini beri nilai yang unggul dari pihak saya itu dia orang pencetus pertama novisiat di tanah Papua, karena dia novisnya di sini. Jadi novis pertama selain yang lain-lain. Jadi orang ini sepanjang hidupnya mengabdikan hidup di tanah Papua, lebih-lebih di Panyai hampir 26 tahun di Panyai, kita mati di sana ini.
Jadi itu terus banyak hal yang beliau buat. Saya pernah sama-sama 1 tahun di Funamani, beliau masa top, beliau buat banyak di sana dan orang senang dia. Tapi kelemahan dia tidak seperti Pater Frans. Dia tidak mau belajar bahasa Me. Dia cinta orangnya tapi dia tidak cinta bahasa atau budayanya. Dia hanya dia punya saja. Terus, yang lain dia juga pernah disandra oleh TPUPM. Hampir berapa bulan di hutan, bongkar pasang senjata, itu Pak Tadius Jogir, pasukan itu, dan dia hampir berapa bulan ada di hutan bersama TPUPM. Jadi pengalaman suka, duka dan lain-lain beliau alami di tanah Papua, dan semoga doa kita mengiringi dia memasuki Firdaus Surgawi. Terima kasih banyak, itu pengalaman yang makan minum itu nanti sudah tahu semua, nanti sudah cerita ya. Itu pengalaman yang julukan-julukan yang masyarakat Papua berikan kepada beliau, yaitu dia adalah tokoh kopi, tokoh sapi, dan tokoh ini.